silakan ibu videokan, saya juga Oke, videokan. silakan. Saya juga ada. Silakan, orang saya bukan yang punya hutang. Silakan Silakan. ibu bilang. Saya nggak ngapa-ngapain. Bukan ibu yang punya utang. Di sini saya datang udah berapa kali baik-baik, ya Bu ya? Ya. Suami ibu tidak punya etika loh. Iya, nggak usah teriak-teriak di rumah saya. Loh, Anak saya lagi tidur. saya tahu anak ibu tidur. Ya udah, nggak usah Nah. teriak-teriak. Saya bukan terteriak. Oke. Ya. Bilang sama suami ibu, selesaikan sambutan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, silakan. Ya? Ya udah, silakan Bu. Udah Itu kamu kan duit selesai. dipinjam baik-baik dari awal, silakan dikembalikan dengan baik-baik juga loh. Saya sudah 3 kali loh datang ke sini soalnya. Saya datang baik-baik, saya datang dengan etikat. Tapi dipermainkan seperti begini. Jangan ibu bilang ibu nggak tahu saya suami saya. Mau ambil ini apa? TV? Silakan. Ngapain saya ambil TV? Ya udah, jual maksudnya. Itu nggak ada urusan saya ngambil barang-barang Ya ibu. udah. Yang saya minta apa yang menjadi kewajibannya diselesaikan, bilang Ya sama udah. suami ibu. Oke. Ya? Ya. Ya udah, silakan pulang. Udah? Nanti jam Silakan, 6 sore oke? saya balik ke sini ya. Silakan. Oke, saya tunggu. Oke, jadi salah satu resiko dari pinjaman online adalah kalau kita telat atau gagal bayar, debt kolektornya akan datang ke rumah. Nah, debt collector ini macam-macam ya. Ada yang dia galak, ada yang kayak tadi. Kalau menurutku yang tadi itu cukup sopan dibandingkan dengan debt collector yang lain. Dan hal ini bisa terjadi karena tadi di sini kan kalau teman-teman tadi perhatikan itu yang pinjam adalah suaminya. Tapi suaminya mungkin bekerja, jadi yang ngeladenin debt collector itu adalah istrinya. Nah, kapan debt collector itu datang? Ini beda-beda teman-teman, tergantung dari apa aplikasi yang kita gunakan. Mungkin kalau aku bisa kasih lebih simple, aplikasi pinjaman online yang ada di pasaran itu kita bagi 3. Ada yang pinjol fintech seperti EasyCash, Credit One gitu ya, atau mungkin Kredit Pintar. Itu dia akan datang kalau kita telat lebih dari 90 hari. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu Buy Now Pay Later dan pinjaman bank digital. Itu biasanya debt collector akan datang kalau telatnya lebih dari 180 hari. Jadi tergantung nih, kita pinjamnya di aplikasi apa. Dan aku yakin banget banyak dari kita yang lebih banyak menggunakan pinjol yang fintech lending ya, karena kan itu syaratnya lebih mudah dan juga bisa dapat pinjaman jutaan bahkan belasan juta tergantung dari apa yang kita isi datanya dan profil slik OJK kita. Apalagi data dari OJK nih bilang kalau misalkan penyaluran outstanding startup pinjaman daring itu di bulan Februari 2026 mencapai 100,69 triliun teman-teman. Ini jumlah yang sangat banyak. Asumsinya kalau rata-rata orang pinjam sekitar 5 juta per aplikasi pinjol, itu ada 20 juta masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan aplikasi pinjol. 20 juta ini bukanlah angka yang sedikit, dan aku yakin banget dari 20 juta orang tersebut nggak semuanya lancar. Ada yang telat, ada yang ngap-ngapan, bahkan ada yang sampai akhirnya gagal bayar karena bisnisnya itu terganggu atau mungkin kena PHK. Dan dari data ini juga disampaikan nih bahwa OJK bilang Pak Agusman mencatat tingkat resiko kredit atau one prestasi di atas 90 hari 4,54%. Jadi dari 100 triliun tadi 95 triliun itu lancar, tapi yang 5 triliun itu telat nih bayarnya atau gagal bayar lewat dari 90 hari. Dan kalau angka itu kita konversi ke pengguna, ada 1 juta orang detik ini saat kalian lagi nonton yang gagal bayar. Dan dari 1 juta orang tersebut, aku yakin banget ada debt collector yang datang ke rumahnya. Makanya aku mau kasih tahu teman-teman salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari debt collector adalah memperhatikan kemampuan bayar kita ketika akan mencairkan pinjaman online. Kayak misalkan tadi itu kan kasihan ya, suaminya yang pinjam, mungkin istrinya juga nggak tahu, tapi ternyata dia nggak bisa bayar, debt collector datang ke rumah, istrinya yang ngeladenin.
Sampai istrinya bilang, tuh ambil aja TV gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Makanya pada video ini juga mungkin kita akan ambil salah satu contoh kasus aplikasi Indodana. Di sini teman-teman bisa lihat kalau aku punya sisa limit itu 30 juta dan 40 juta. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi total limitku di Indodana itu adalah 70 juta, tapi dibagi dua. 40 juta bisa cair dalam bentuk uang tunai, lalu yang 30 juta itu bisa cair tapi bentuknya adalah pay later. Jadi kita harus belanja bisa di toko offline atau toko online. Dan kalau misalkan kita coba nih mencairkan yang dana tunai Indodana, video ini dibuat sampai dengan 11 Mei 2026, itu limitnya 40 juta dan kebetulan bunga hariannya itu lagi turun, jadi aku menikmati bunga harian termurah dengan jumlah tertinggi. Nah, oke. Jadi kita langsung masuk aja ke dana tunai Indodana Fintech. Di sini kita bisa lihat untuk pinjaman 40 juta, kalau dengan proteksi pinjaman kita perlu cicil 2.983.000 selama 24 bulan. Tapi kalau misalkan tanpa proteksi 2.910.000. Nah, ini itu boleh teman-teman ambil kalau gaji teman-teman itu sekitar 10 juta atau lebih. Dan hanya di satu aplikasi. Karena kita kan udah belajar ya, maksimal cicilan pinjaman online itu di bawah 35% penghasilan. Jadi kalau kita penghasilan 10 juta, artinya cicilan tiap bulan 3,5 juta. Dan 3,5 juta itu, teman-teman jangan lupa, itu harus masuk cicilan KPR, cicilan kendaraan, dan juga cicilan pinjol. Jadi, let's say kita udah punya cicilan untuk KPR, ya angka ini harus dikurangin lagi, kurang lebih kayak gitu. Jadi, karena ini transparan kan kita bisa cek nih, oh 18 bulan 3.461.000, nggak mampu. 12 bulan 4.541.000, nggak mampu. Walaupun ada promo, jangan dicairkan teman-teman. Ya, mendingan kalau kita ada kebutuhan, kita coba turunkan. Ternyata di 20 juta, cicilan 12 bulan 2.271.000. 9 bulan 2.820.000. Nah, ini tetap bisa diambil, tapi jangan lupa tadi hitung total cicilan, masukkan cicilan kendaraan, masukkan juga cicilan KPR. Kalau masih lebih dari 3,5 juta, ya udah, turunkan lagi dong. Pinjamannya jadi 10 juta. Di 10 juta, cicilan 1.136.000 untuk 12 bulan, di 9 bulan 1.411.000, 6 bulan 1.964.000, dan kalau misalkan itu masih kelebihan di luar kemampuan, ya udah, pinjam yang lebih kecil, pinjam 5.568.000 untuk tempo 12 bulan, 9 bulan 706.000, lalu 6 bulan 983.000, dan 3 bulan 1.818.000. Nah, lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya pinjaman saya disetujui? Pertama, pastikan kamu punya riwayat pembayaran yang baik, lalu memenuhi syarat, informasinya lengkap, dokumen lengkap itu masih berlaku, dan nomor kontak yang diberikan bisa dihubungi ketika proses verifikasi berlangsung, karena dia akan ngirimin pesan lewat WhatsApp, teman-teman. Tapi ingat, aku mau disclaimer dulu, resiko kita ambil pinjaman online adalah debt collector datang ke rumah kalau telat atau gagal bayar. Makanya penting banget untuk kita menghitung berapa kebutuhan kita tiap bulan, berapa mampunya kita bayar tagihan tiap bulan. Kalau emang nggak mampu, sebaiknya tunda semua keinginan, coba cari penghasilan-penghasilan baru, dan di video ini aku udah bahas tentang 5 ide boring bisnis yang bisa menghasilkan uang belasan bahkan puluhan juta. Nah, itu aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!